Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan secara langsung dari Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Kiranya ibadah kita pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Pada saat yang berbahagia ini, patutlah kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Saat Ku Menyembahmu. Bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Diaken Wanti Pasorong. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang begitu baik di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur untuk hari ini, di mana kita boleh memasuki akan anugerah Tuhan. Bersama-sama kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk hari ini kita mau masuk dalam persekutuan kita, memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, memulai akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan segala syukur kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdiri
bersama-sama kita mengangkat pujian kita dari pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Dan doa khotbah oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Kabar Esti. Bahwa sungguh besar akan setiamu Tuhan di dalam sepanjang kehidupanku, karena Engkaulah yang telah melayakan akan kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai pada detik hari ini. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kepada hambanya disilakan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami dari umat-Mu sedang beribadah kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang membawa dan menyerahkan ibadah dan penyembahan kami kepada-Mu. Biarlah kiranya dari awal sampai selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita memuji akan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289. Kemenangan Iman 280 kita menyanyikan
ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Terpujilah Allah. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan saya persilakan Jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan segala syukur kita hanya kepada Tuhan, dan kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mengalami duka cita. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh buat di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 264. Laskar, mari lekas dan doa syafaat oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Mari hai Laskar, mari lekas, carilah Tuhan agar lepas dari seterumu jahat dan keras. Mari teman segera
dan senang. Sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam bahkan dengan tendranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Kepada hambanya disilahkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami patut menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang tetap sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Itu bukan kekuatan dan gagah kami, bahkan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami, itu bukan karena kemampuan kami Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami bersama. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan tetap menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Bahkan Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sehingga Tuhan mempercukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan mengatur pertolongannya di dalam setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak M. Landa, Bapak Martin Manitodingan, Saudara Leonel Arvin Tandiara, anak kekasih anugerah Sapa, Saudara Reinhard Okabniel Lalang, Ibu Ani Pebana, Saudara Eden Warisman. Bahkan dalam minggu ini kami bersyukur bersama dengan Ibu Carolina Lolongan, Bapak Yusuf Ampang, Saudara Ricky Martin, Ibu Ripka Rawa, dan Saudari Feni Bana. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati dengan umur panjang, keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup. Bahkan terlebih ya Tuhan, di dalam kehidupan beriman mereka lebih sungguh lagi, mereka semakin setia dan bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, sekalipun dalam suasana sukacita yang kami alami bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, namun Tuhan juga mengizinkan kami mengalami duka cita bersama dengan keluarga Bapak Musa Markus Tiondo, yang Tuhan berkenan memanggil anak kekasih mereka yang beberapa waktu lalu lahir di tengah-tengah keluarga. Juga kami mengalami duka cita bersama dengan Ibu Maria Lose, di mana Bapak terkasih dari Ibu Maria Lose Tuhan panggil juga dari tengah-tengah keluarga, dan juga tante dari Ibu Ani Kurapa yang kemarin Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan tetap menolong, menjamah, dan memulihkan luka hati mereka Tuhan, karena kehilangan orang yang mereka sangat kasihi. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang sejati dari Tuhan sendiri, sehingga pengalaman yang Tuhan izinkan dari duka cita ini Tuhan, mereka tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami tetap berdoa Tuhan, segala yang direncanakan dalam proses pemakaman, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, dan di dalamnya mereka tetap kuat dan dapat kembali ke tempat masing-masing dengan penuh selamat. Bapa kami dalam sorga, kami datang berdoa mendoakan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Yuli Bitikaka, dan jemaat-Mu Tuhan dalam proses pemulihan dan pengobatan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah, mengangkat sakit penyakit mereka,
dan menggantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Sehingga dari dalamnya Tuhan, mereka dapat melihat kuasa-Mu yang luar biasa itu, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan sajalah kami memperoleh pemulihan yang sempurna. Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan kepada kami iman yang tetap teguh dalam Tuhan, sehingga di dalam menantikan kesembuhan ini, kami tetap bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam usia yang lanjut Tuhan. Tuhan menganugerahkan kekuatan iman kepada mereka, sukacita dan sejahtera dalam menjalani kehidupan ini, sehingga bersama dengan anak dan cucu mereka, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan sukacita mereka bersama dengan anak dan cucu mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang tepat sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan itu, dan di dalamnya Tuhan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberi yang terbaik, sehingga dalam pekerjaan itu mereka dapat menikmati berkat Tuhan dan di dalamnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga mendoakan untuk setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Biarlah Tuhan menjadi Allah mereka yang sanggup menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bahkan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, biarlah rumah tangga ini senantiasa menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang bersukacita dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Segala pergumulan hidup, biarlah mereka menyatakan semuanya itu di dalam Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang mereka alami, mereka percaya, dan kami pun semua percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa, mendoakan juga yayasan dan panti asuhan Titipan Kasih. Kami berdoa untuk Ibu Frederika Darwono sekeluarga. Biarlah Tuhan tetap menolong, memampukan mereka dalam menjalankan yayasan dan panti asuhan ini. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, beri kesabaran, hikmat, kuasa daripada Tuhan sendiri, sehingga dapat menjalankan yayasan dan panti asuhan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak yang ada di dalamnya, Tuhan juga memberkati, memberikan pertumbuhan yang baik, bahkan menjaga, melindungi mereka, membuat mereka berhasil dalam pendidikan masing-masing, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka sanggup dan mampu dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui yayasan dan panti asuhan ini, sehingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan dalam pendidikan mereka masing-masing, baik yang bekerja di sekitar kota Makassar dan juga mengenyam pendidikan di kota Makassar ini, maupun yang jauh terpisah dari keluarga karena pekerjaan dan pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan menjaga, melindungi, membuat berhasil segala yang dikerjakan dan diusahakan dalam pendidikan, sehingga ke depan Tuhan dengan pertolongan Tuhan sendiri mereka dapat berhasil dan menikmati jerih payah mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, peningkatan jenjang karir mereka dan juga peningkatan dalam pendidikan mereka untuk terus mengenyam pendidikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan yang akan memberkati sehingga dapat berhasil dan menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dan menikmati peningkatan jenjang karir di tempat kerja mereka, dan di dalamnya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami pun berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk pembangunan gedung gereja kami dan juga pembangunan rohani jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami, tim pelayan, tim gembala, dan juga guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Bahkan
penatua dan diaken Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, memperlengkapi kami semua Tuhan dengan hikmat, dengan kemampuan khusus-Mu dalam pelayanan, sehingga kami mampu menjadi alat-Mu, kami mampu menjawab tantangan pelayanan dan menjadi alat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga di dalam semua itu Tuhan, kami dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan integritas yang tinggi untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kami dengan baik, sehingga pelayanan yang kami kerjakan bersama dapat berjalan, dapat diselesaikan, dan dapat kami sama-sama melihat hasilnya, karena Tuhan yang memberkati semuanya itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan juga pembangunan gedung gereja kami. Kami percaya Tuhan yang memulai pembangunan ini. Kami percaya pula bahwa dalam proses penyelesaian dan pembangunan gedung ini, kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang akan melimpahkan dan menyatakan berkat-Nya bagi kami, baik melalui jemaat Tuhan maupun melalui orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk membantu kami, mendukung kami dalam pembangunan ini. Sehingga di dalam semuanya Tuhan, kami dapat bersama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan, karya Tuhan dinyatakan di dalam pembangunan gedung gereja kami ini Tuhan. Anugerahi kami hikmat-Mu Tuhan, baik itu panitia pembangunan maupun semua kami yang terlibat di dalamnya, sehingga kami dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan impian kami, mewujudkan kerinduan kami untuk menyelesaikan rumah ibadah kami ini Tuhan, rumah-Mu ini, untuk kami dapat bersama-sama menggunakannya di dalam penyembahan kami kepada Tuhan saja. Segala dana yang kami butuhkan Tuhan sediakan Tuhan, sehingga semuanya itu Tuhan nyata kuasa-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang berdoa mendoakan juga panitia Natal tahun 2020. Tuhan memberkati panitia yang ada di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan segala hal yang akan direncanakan untuk dilaksanakan, Tuhanlah yang akan mendahului semuanya, sehingga ke depannya Tuhan kami dapat bersama-sama merayakan Natal, dan di dalam semua itu Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami menikmati sukacita damai Natal bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal masing-masing. Kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun dan kapanpun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami sehingga kami dapat bekerja dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk mewujudkan amanat agung-Mu Tuhan, membawa Injil-Mu sampai ke ujung bumi dengan kemampuan, dengan hikmat Tuhan sendirilah yang akan menolong kami untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberkati akan bangsa kami, khususnya kota kami, kota Makassar. Pemimpin-pemimpin kami yang sementara melaksanakan tugas mereka, Tuhan juga memberkati sehingga dapat menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa masyarakatnya menikmati segala yang baik, menikmati keberhasilan demi keberhasilan, karena Tuhan yang menyatakan dan memberkati pemimpin kami. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Engkau menolong, bahkan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalamnya. Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam bangsa kami, dan memakai pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa kami ini Tuhan, sehingga semua itu dapat terselesaikan dengan baik. Bangsa kami dapat menjadi bangsa yang maju berkembang, dan kami yang ada di dalamnya dapat menikmati kesejahteraan, bahkan
dapat hidup berdampingan satu kepada yang lain dan dapat bersama-sama menjalani kehidupan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, mendoakan juga untuk pilkada yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, bahkan menjauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan yang tidak kami inginkan Tuhan. Sehingga dalam pesta demokrasi ini Tuhan, kami dapat bersama-sama memberikan suara kami dan memilih pemimpin-pemimpin kami dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memimpin kami ke depannya dan memberikan yang terbaik bagi kota kami, bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami sehingga kami dapat bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu dan siap untuk melakukan firman-Mu itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Tuntun terus penyembahan kami di dalam ibadah kami ini sampai selesainya. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kami bersama-sama memuji dan menaikkan syukur kami kepada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya sama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Nilda Lolungan STH. Dan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian kita, pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan
kita siapkan untuk firman Tuhan akan hati kita dan kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan kami, Allah yang layak untuk kami puji dan kami muliakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang terbaik Tuhan boleh karuniakan bagi kami, boleh ada di hadirat-Mu bersama dengan umat-Mu Tuhan dalam penyembahan kami. Bahkan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menuntun, menolong dan memberkati kami sekalian, sehingga setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami akan dikuatkan, ditumbuh kembangkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami semakin diperbaharui ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga hanya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, hamba akan dimampukan untuk memperkatakannya. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kuasai suasana hati kami, biarlah kiranya kebenaran-Mu Tuhan, sungguh-sungguh kami nikmati, dan dalam pimpinan Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema kehadiran Allah dalam keluarga Kristen. Kehadiran Allah dalam keluarga Kristen. Keluarga yang bagaimana yang disebut dengan keluarga Kristen? Apakah jika suami istri itu percaya kepada Tuhan, sekalipun anak-anak mereka tidak percaya kepada Tuhan? Ataukah jika suami saja yang percaya kepada Tuhan, sekalipun istri dan anaknya tidak percaya kepada Tuhan? Tidak. Keluarga Kristen adalah keluarga yang seluruh anggotanya percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang seluruh anggotanya percaya kepada Tuhan. Keluarga adalah sebuah lembaga yang sudah dirancangkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Bahkan keluarga itu adalah jalan Tuhan untuk lahir dan tumbuhnya anak-anak ke dunia ini. Keluarga itu juga adalah pemberian Tuhan yang baik. Karena itu kita harus tetap menjaga dan mempertahankannya di dalam kekuatan kuasa Allah yang telah membentuknya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah keadaan keluarga-keluarga Kristen jika Allah hadir di dalamnya? Yang pertama, menjadikan ketetapan Allah sebagai peraturan tertinggi dalam keluarga tersebut. Menjadikan ketetapan Allah
sebagai peraturan tertinggi dalam keluarga. Jemaat Tuhan, setiap keluarga Kristen boleh saja membuat aturan-aturan tambahan untuk mengatur akan kehidupan keluarganya, tapi itu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah. Rasul Paulus telah mengajar orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu dalam pertama Korintus 11 ayatnya yang ketiga, bahwa kepala dari istri adalah suami dan kepala dari suami adalah Allah. Jadi pemimpin tertinggi dalam sebuah keluarga adalah Allah. Karena itu istri atau suami dalam membuat aturan atau kaidah di dalam kehidupan keluarganya tidak boleh hanya berdasarkan keinginan mereka, tidak boleh hanya berdasarkan apa yang benar menurut mereka, tapi harus berdasarkan ketetapan Allah. Jadi sekali lagi bahwa keluarga Kristen, jika Allah hadir di dalamnya, maka mereka akan menjadikan ketetapan Allah sebagai peraturan tertinggi dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, keadaan keluarga Kristen jika Allah hadir di dalamnya. Keluarga hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Keluarga hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Berkali-kali disampaikan bahwa ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan selalu mendatangkan penghukuman. Mari kita melihat bagaimana Abraham yang begitu taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ketika Tuhan meminta dia harus keluar dari tanah kelahirannya dan menuju ke tempat yang Allah tunjukkan. Ketika Abraham taat untuk melakukan semuanya itu, maka Allah memberkatinya dengan berlimpah-limpah dari masa ke masa dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Tapi mari kita melihat Yunus, ketika dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Nineve, untuk memberitakan penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Nineve. Tapi Yunus memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Maka apa tindakan Tuhan? Bahwa Tuhan memberikan penghukuman atas Yunus melalui seekor ikan besar. Sekali lagi bahwa ketaatan itu selalu mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mendatangkan penghukuman Tuhan. Karena itu seluruh anggota keluarga harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Berkat apa yang kita terima jika kita taat kepada Tuhan? Atau berkat apa yang akan masuk di tengah-tengah rumah tangga kita atau keluarga kita kalau seluruh anggota keluarga kita taat kepada Tuhan? Dalam Mazmur nomor 112, di sana kita bisa melihat ada beberapa berkat yang akan didapatkan ketika kita taat kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga di sana dituliskan bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Itu adalah janji Tuhan. Bahwa ketika keluarga itu taat kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, maka harta dan kekayaan akan ada dalam rumah mereka. Berkat yang lain bahwa mereka akan menikmati berkat kedamaian. Mereka akan menikmati kebahagiaan. Jika seluruh anggota keluarga taat kepada Tuhan, maka semuanya akan hidup berdampingan dengan damai. Semuanya akan hidup berdampingan dengan rukun. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Sekalipun bahwa dalam keluarga Kristen bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Masalah pasti ada. Tapi karena Tuhan Yesus hadir di dalamnya, maka Dia selalu memberikan jalan keluar. Dia selalu memberikan solusi dari setiap apa yang
dialami. Sekali lagi bahwa masalah pasti ada dalam setiap keluarga. Dan masalah setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada masalah antara suami istri. Ada masalah antar anak dengan orang tua. Ada masalah antar anak dengan anak. Ada masalah antar mertua dengan menantu. Namun karena Yesus hadir di dalam keluarga, maka dia memberikan jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Kita melihat bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus terancam dengan badai di tengah lautan. Namun karena ada Yesus di dalam perahu mereka, sehingga mereka terselamatkan dari amukan badai itu. Kita melihat juga ketika pernikahan di Kana itu menghadapi masalah yang besar. Ketika anggur mereka habis. Tapi karena Yesus ada di tengah-tengah pernikahan atau perkawinan tersebut, maka masalah yang terjadi tidak membuat tuan pesta harus dipermalukan. Karena Tuhan memberikan solusi bagi mereka, mengubah air menjadi anggur. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan, membawa dan menyerahkan setiap masalah kita dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Jika suami berdoa, jika istri berdoa, jika anak-anak berdoa, maka pasti itu akan menghadirkan kuasa yang begitu luar biasa, yang bisa melampaui masalah apapun yang kita hadapi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi keluarga yang taat penuh kepada Tuhan. Karena sekali lagi bahwa ketaatan kita itu tidak sia-sia. Ketaatan kita itu selalu mendatangkan berkat. Tapi ketidaktaatan kita pastilah akan mendatangkan penghukuman Tuhan bagi hidup kita. Yang ketiga, bagaimana keadaan keluarga-keluarga Kristen jika Allah hadir di dalamnya? Yang pertama, menjadikan ketetapan Allah atau firman Tuhan sebagai peraturan tertinggi dalam keluarga. Yang kedua, keluarga akan hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, keluarga akan selalu ada dalam ikatan kebersamaan. Keluarga akan selalu ada dalam ikatan kebersamaan. Ikatan kebersamaan yang dimaksudkan di sini tentunya ikatan kebersamaan yang mempermuliakan Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15, di sana Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kami akan beribadah kepada Tuhan. Mereka sekeluarga ada ikatan kebersamaan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan suami saja yang beribadah, istri dan anak entah kemana. Atau istri saja yang beribadah, suami tidur-tiduran, anak entah kemana perginya. Atau setiap minggu, suami pergi beribadah di gereja lain, istri juga pergi beribadah di gereja lain, anak pun juga melakukan hal yang demikian. Tidak ada ikatan kebersamaan dalam keluarga. Atau istri melayani dengan setia, tapi suami dengan anak tidak mau melayani. Atau anak yang setia melayani, tapi kedua orang tua tidak mau melayani. Tidak ada
ikatan kebersamaan dalam keluarga. Jika Allah hadir dalam keluarga, maka seluruh anggota keluarga akan senantiasa ada dalam ikatan kebersamaan untuk melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Baik dalam hal ibadah kepada Tuhan, dalam hal pelayanan kita kepada Tuhan, bahkan termasuk dalam ikatan kebersamaan, mempertahankan keutuhan keluarga sampai maut memisahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadari dengan sungguh apa yang akan kita nikmati ketika Allah hadir dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami, Allah yang telah memperdengarkan kebenarannya bagi kami pada saat ini. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan menuntun kami seluruh umat-Mu dalam menjalani kehidupan keberimanan kami kepadamu. Terlebih di dalam kami menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah kiranya kami senantiasa diberi kesadaran bahwa dalam keluarga kami Allah hadir mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba sangat terbatas dalam menguraikan akan kebenaran-Mu ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus dalam hati kami seluruh umat-Mu akan menjelaskan dan memeteraikan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih atas urapan Tuhan bagi kami dalam merenungkan akan kebenaran-Mu. Dan ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh semakin menjadi berkat bagi kita, dan bersama dengan hamba-Nya kiranya Tuhan terus memberkati dalam sepanjang pelayanan hanya kepada Tuhan. Saatnya kita akan membawa akan persembahan syukur kita kepada Tuhan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Adapun pengenalan pundi yang akan sama-sama kita bawa di dalam persembahan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tangguh merah untuk persepuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana sosial, dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung akan pelayanan pembangunan gedung gereja kita di tempat ini, boleh memasukkan ke dalam amplop, dan juga bagi dana sarana dan prasarana, dan juga untuk dana pengadaan musik. Sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139. Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahaya. Dan doa persembahan oleh hamba-Nya Ibu Pendeta Marcelina. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Terpujilah Engkau Tuhan,
yang senantiasa memberkati kami dengan seluruh berkat-berkat-Mu, baik itu berkat jasmani terlebih secara rohani. Hari ini kami telah dilawat dengan sabda-Mu sebagai makanan rohani kami. Biarlah Tuhan akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu, dan berkati terus hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami pada hari ini. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu membuat segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan, diprogramkan oleh jemaat-Mu berhasil dengan baik. Engkau selalu memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam menunaikan tugas tanggung jawab bagi mereka. Sehingga oleh kemurahan Tuhan, berkat-berkat Allah selalu mereka rasakan. Dan hari ini mereka datang mempersembahkannya kepadamu sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi pada hari ini. Engkau yang akan menerima persembahan mereka sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati yang masih sisa pada seluruh jemaat Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang dikerjakan. Engkau yang akan membuatnya berhasil dan beruntung. Sehingga ketika jemaat-Mu menikmati keberhasilan, mereka tahu untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan berkati persembahan umat-Mu pada hari ini, agar dipakai untuk meluaskan Injil-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah persembahan jemaat-Mu. Kami bawa dan serahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri jam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima doa berkat oleh hambanya Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Dan saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kita ulangi pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau-Lah Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Nyata kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, dalam seluruh rangkaian ibadah penyembahan kami ini. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu Tuhan, naik menjadi korban syukur kami yang berkenan di hati Tuhan, mendatangkan kekuatan iman dalam kehidupan kami sekalian. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki minggu yang baru, minggu yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jaga dan sertailah kami, sehingga sepanjang kehidupan kami, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan tetap nyata bagi kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah menjalani hidup yang Tuhan masih akan karuniakan. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan, bahkan bersama dengan tim pelayan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mendengarkan informasi dan pengumuman untuk jadwal pelayanan kita dalam sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah kita pada minggu ke depan akan tetap diadakan sebanyak 2 kali. Yang ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.30 WITA, dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 10 WITA. Dan bagi seluruh anak-anak remaja, bahwa ibadah remaja diadakan pada pukul 16.00 WITA. Jadi diinformasikan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk anak-anak remajanya bahwa ibadah remaja diadakan pada hari Minggu dimulai pada pukul 4 sore. Yang kedua, Minggu 4 Oktober 2020 diadakan baptisan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang anak-anaknya akan melakukan sakramen baptisan kudus pada hari ini akan dilaksanakan sebentar siang bertempat di Pantai Akarena. Jadi mohon bagi seluruh anak-anak yang akan menerima akan sakramen baptisan kudus boleh mempersiapkan dirinya bahwa sebentar siang kita akan melaksanakan baptisan kudus. Juga bagi kedua orang tua untuk boleh menghadiri dan menyaksikan akan baptisan kudus ini. Ibadah secara daring masih tetap kami siarkan melalui channel YouTube. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang belum siap untuk beribadah di gereja, dan boleh sama-sama kita mengikuti ibadahnya secara daring. Gembala Sidang Majelis dan Jemaat Gereja Kibait Balang Bodong mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas terpanggilnya orang tua terkasih Bapak dari Ibu Maria Lose ke pangkuan Bapa di surga, juga kepada keluarga Bapak Musa Markus Tiondo atas terpanggilnya salah satu anak terkasih ke pangkuan Bapa di surga, dan juga kami
turut berduka cita atas terpanggilnya salah satu keluarga dari Ibu Ani Tandirapak, tante dari keluarga yang Tuhan boleh berkenan memanggil ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang akan memberikan penghiburan yang sejati bagi seluruh jemaat Tuhan yang merasakan duka cita, dan juga bagi kita sekalian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh merasakan duka cita yang dialami bagi keluarga. Demikianlah informasi gereja untuk minggu ini. Kiranya kita semuanya boleh melihat dan mendengarkan akan setiap pengumuman yang boleh sama-sama diinfokan bagi jemaat Tuhan. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Dan sebagai kado istimewa terambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Dan untuk itu mari bersama-sama kita berdiri, bersama-sama kita menyanyikan pujian Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.